Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Sabrina Putri dengan NPM 2054151020 dari Kehutanan B 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Pendugaan Erosi dan Sedimentasi menggunakan metode Yusel dan Musel pada das Neoplumas oleh Denik S. Krisnayanti, Imade Udiana, dan Melati J. Muskanan. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Pada pendahuluan, terdapat permasalahan yang terjadi di bendungan merupakan sedimentasi yang disebabkan oleh terjadinya erosi. Terjadinya erosi dan sedimentasi tergantung dari beberapa faktor, yaitu karakteristik hujan, kemiringan lereng, tanaman penutup, dan kemampuan tanah untuk menyerap dan melepas air ke dalam lapisan tanah dangkal. Yang kedua, dampak dari erosi dapat menimbulkan kerusakan, baik pada tanah terjadi erosi maupun sedimentasi di sungai, sehingga dapat mengurangi daya tampung sungai. Analisis penggunaan erosi dilakukan dengan menggunakan metode Yusel atau Universal Soil Loss Equation dan metode Musel atau Modified Universal Soil Loss Equation. Yang kedua, metode. Pada metode yang pertama, terdapat lokasi dan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada daerah aliran Sungai Neoplumas di Bendungan Ragnamo, Desa Ragnamo, Kecamatan Amabi Oeveto, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, jenis data. Data-data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan dokumentasi. Yang keempat, teknik analisa data. Teknik analisis data yang dilakukan adalah menghitung curah hujan, rata-rata kawasan, kemudian menganalisis laju erosi dan sedimentasi menggunakan metode Yusel dan Musel. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Perhitungan nilai erosi dan sedimentasi menggunakan metode Yusel. Analisis curah hujan. Metode yang digunakan dalam perhitungan curah hujan rata-rata wilayah yaitu metode aritmatik atau aljabar, di mana pengukuran yang dilakukan di beberapa pos hujan dalam waktu yang bersamaan dijumlahkan dan kemudian dibagi dengan jumlah stasiunnya. Yang kedua, faktor erosivitas hujan atau EL. Faktor erosivitas hujan mempengaruhi erosi secara langsung. Erosivitas hujan menunjukkan kemampuan curah hujan untuk menimbulkan atau menyebabkan erosi. Hasil perhitungan erosivitas hujan yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 2 berikut. Yang ketiga ada faktor erodivitas tanah atau K. Nilai erodivitas tanah ditentukan menggunakan pada peta jenis tanah yang terdapat pada gambar 1 berikut. Peta jenis tanah daerah aliran sungai Neoplumas di Bendungan Ragnamo. Berdasarkan peta dengan luas das yaitu 38,34 km persegi, terdapat 3 jenis tanah dengan luas masing-masing, maka untuk nilai erodivitas dapat dilihat pada tabel 3 berikut. Pada jenis tanah yang pertama, kompleks mediteran atau titosol dengan luas area 3,194 dengan erodivitas tanah 0,46, luas area 1,469. Dan yang kedua jenis tanah latosol kuning merah dan litosol dengan luas area 0,588 dengan erodivitas tanah 0,36 dan luas area 0,212. Dan yang terakhir jenis tanah regosol dengan luas area 34,564 dengan erodivitas tanah 0,40 dan luas area 13,826. Untuk memperoleh nilai K atau erodivitas tanah, luas area XK dibagi dengan luas area sehingga didapat hasil yaitu 0,404 ton per kilojoule. Faktor panjang dan kemiringan lereng atau LS. Untuk faktor panjang dan kemiringan lereng atau LS ditentukan dengan menggunakan peta kemiringan lereng das Bendungan Ragnamo pada gambar 2 berikut. Pada kemiringan lereng daerah aliran sungai Neoplumas di Bendungan Ragnamo, dari peta kemiringan lereng tersebut didapat kemiringan dan luasnya pada tabel 4 berikut.
Dengan warna hijau, kemiringan 0,00 sampai 5,00 dengan luas area 5,858 dengan kemiringan lereng 0,25 dan luas area 1,45. Dengan warna orange muda dengan kemiringan 5,00 dan sampai 15,00, luas areanya 24,764 dengan kemiringan lereng 1,20, luas areanya 29,72. Dan yang terakhir dengan warna orange tua dengan kemiringan 15 sampai 35,00 dengan luas area 7,757 dan kemiringan lereng 4,25 dengan luas area 32,97 didapatkan jumlah luas area seluruhnya 38,34 dengan luas area 64,14. Jadi didapat nilai kemiringan lereng atau LS yang dipakai yaitu 64,14 dibagi dengan 38,34 sama dengan 1,67. Faktor penggunaan lahan C dan P. Faktor penutupan vegetasi C. Untuk faktor penutupan vegetasi C ditentukan dengan menggunakan peta penggunaan lahan das bendungan Ragnamo pada gambar 3 berikut. Dari peta pengguna lahan tersebut dapat penutupan vegetasi dan luasnya masing-masing yang terdapat pada tabel 5 berikut. Faktor pengelolaan lahan P, faktor pengelolaan tanah atau konservasi lahan P, pada das bendungan Ragnamo adalah 1,00 karena tidak dilakukan konservasi lahan pada das tersebut. Untuk memperoleh nilai C, maka hasil kali luas area dengan faktor penutupan vegetasi C dibagi luas das sehingga diperoleh hasil 0,31. Laju erosi dan sedimentasi bisa dilihat pada tabel 6 berikut. Perhitungan erosi dan sedimentasi menggunakan metode Mussel. Untuk menghitung debit puncak, maka dilakukan analisis hidrologi dan data yang digunakan adalah data curah hujan harian maksimum tahunan. Limpasan permukaan atau runoff, besarnya volume limpasan permukaan dihitung menggunakan persamaan 10. Untuk hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 7 berikut. Ya, kemudian laju sedimentasi menggunakan metode Mussel dapat dilihat pada tabel 8 berikut. Dari hasil laju erosi dan sedimentasi menggunakan metode Mussel dan Mussel dapat dihitung rasio perbandingan pada masing-masing metode yang terdapat pada tabel 9 berikut. Pada metode laju sedimentasi terdapat Mussel dengan 34,62, Mussel 57,19, dan metode perbandingan untuk Mussel 1,00 dan Mussel 1,65. Laju sedimentasi dengan metode Mussel lebih besar dibandingkan metode Mussel. Hal yang mempengaruhi perbedaan hasil perhitungan menggunakan metode Mussel dan Mussel adalah pada perhitungan nilai erosivitas hujan pada metode Mussel sudah memperhitungkan aliran permukaan, sedangkan pada metode Mussel belum. Dan yang terakhir kesimpulan. Besar nilai pendugaan laju erosi sedimentasi dengan menggunakan metode Mussel dan metode Mussel pada das bendungan Ragnamo adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai laju erosi sama dengan 196,46 ton per hektar per tahun, dan nilai laju sedimentasi sama dengan 34,62 ton per hektar per tahun, atau sama dengan 1,44 mm per tahun. Sedangkan besar nilai pendugaan laju erosi dan sedimentasi dengan menggunakan metode Mussel pada das bendungan Ragnamo adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai laju erosi sama dengan 342,57 ton per hektar per tahun, dan untuk nilai laju sedimentasi sama dengan 57,19 ton per hektar per tahun atau sama dengan 2,34 mm per tahun. Berdasarkan hasil analisis dengan metode Mussel dan Mussel, angka rasio perbandingan kedua metode adalah 1:1,65. Kelas bahaya erosi pada daerah aliran sungai di Bendungan Ragnamo berada pada kelas 4 yang dikategorikan berat dengan nilai laju erosi sebesar
324,57 ton per hektar per tahun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.